Halo Saleh Surah Mentawai, ketemu lagi barengan kita di sini di channel Radio Surah Podcast. Dan buat Anda yang baru berkunjung di channel kali ini, pastikan Anda untuk subscribe terlebih dahulu dan hidupkan lonceng agar kalian juga bisa tahu konten-konten terbaru yang kita sajikan di kesempatan kali ini. Di video sebelumnya kita sudah berbicara tentang akan ada konten-konten yang muncul di ruangan ini berkaitan dengan berbagai macam hal. Saya juga sudah sampaikan bahwa namanya Mabijak. Udah belum ya? Belum ya? Kalau belum berarti itu dia nanti. Namanya. Nah, bersama saya kali ini sudah hadir Bang Sandang Simanjuntak. Beliau bos saya. Dan sekaligus juga kita di sini mau coba perkenalkan beliau yang nanti akan mengasuh segmen Mabijak itu sendiri. Tapi sebelumnya Anda juga pasti pengen tahu seperti apa dan bagaimana tentang announcernya di sini atau pembawa segmennya. Nah, kalau mau tahu lebih jauh di sini kita akan kupas terlebih dahulu sebelum beliau nanti bawakan acara Mabijak ke depannya. Sebelum nanya-nanya ditanya-tanya dulu. Ah iya. Syaratnya harus begitu dulu. Bang Sandang Simanjuntak. Abang ini sebelum, kalau orang di sini di Mentawai tentu sudah tahu kalau abang ini berkiprah profesi sebelumnya adalah seorang penyiar yang sampai saat sekarang masih off ya. penyiar off. Tapi kita juga mau tahu sebetulnya sebelum menjadi seorang penyiar, abang ini seorang aktivis di Yayasan Citra Mandiri Mentawai yang merupakan LSM begitu ya, yang sempat juga menjabat sebagai direktur YCM di periode tahun berapa itu waktu itu ya? Sebelum 2010 lah. Sebelum 2010. Dua periode. Oke. Yang pasti YCM ini kalau kita bicara tentang YCM, kita juga pasti erat kaitannya dengan Mentawai. Artinya bagaimana Mentawai berjuang dari awal sehingga kemudian menjadi sebuah kabupaten, bagaimana Mentawai lepas dari Padang Pariaman dan nah, kalau pertanyaan saya, Abang tahu tentang perjalanan Mentawai dari awal sampai dengan saat sekarang. Apa yang berbeda? Ya nggak banyak tahu sih sebenarnya, tapi ketika Mentawai sampai jadi kabupaten saya ngikut ya. Jadi peserta followersnya. Kalau bisa dikatakan itu pemandu soraknya lah. Pemandu sorak ikut ya. Ikutan keprok aja gitu. Betul. Tapi kalau kita lihat Mentawai dari dulu memang ya, kalau kita bicara sejarah lagi tahun 70-an kan Mentawai itu sudah menjadi salah satu penyumbang devisa untuk negara, terutama dari hasil hutan. Kita tahu banyak sekali HPH dari tahun 70-an sudah ada di Mentawai, dari Siberut sampai ke Sikakap, dan itu semua bekerja untuk mengambil hasil-hasil sumber daya Mentawai, dan tapi kita bisa melihat bahwa hasilnya apa untuk Mentawai juga itu menjadi pertanyaan penting. Yang kedua, secara ekonomi Mentawai itu bisa kita lihat juga ya, para petani-petani kalau dulu kan kopra, cengkeh itu kan hasil-hasil Mentawai gitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa waktu itu memang petani-petani ini juga nggak bisa leluasa untuk memasarkan hasilnya sampai ke Padang. Ini semua di-coop oleh kalau saya katakan pedagang-pedagang yang datang gitu ya. Kemudian mereka tidak punya akses untuk keluar Mentawai untuk menjual hasil kebunnya, hasil cengkehnya dan lain sebagainya. Dan itu berlangsung sudah lama. Dan YCM waktu itu lahir dengan melihat persoalan-persoalan itu. Jadi YCM itu sebenarnya memang lahir dari keprihatinan para mahasiswa dan pemuda-pemuda Mentawai, ya tokoh-tokohnya seperti Bang Judas, Bang Porta, yang sekarang bupati dan wakil bupati ya. Ya, jadi itu mereka dulu lahir di sana, tapi sebelumnya juga mereka aktif di dunia mahasiswa, diskusi-diskusi kelompok-kelompok mahasiswa. Ada banyak sekali ya, tapi
yang membuat mereka agak lebih eksis waktu itu ketika mereka membangun Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Ya, ketika perjalanan Mentawai menjadi sebuah kabupaten, ini saya juga masih penasaran sejauh ini apa yang mendasari Mentawai menjadi kabupaten. Sepenting apa Mentawai sehingga harus membuat otonomi daerah menjadi sebuah kabupaten, tidak lagi ikut ke dalam Padang Pariaman. Iya, walaupun sebenarnya secara historis ya bahwa waktu itu pemerintah kita di masa reformasi memang terbuka peluang untuk jadi kabupaten, tapi saya mau katakan bahwa kabupaten ini bukan hadiah. Kabupaten Mentawai ini memang diperjuangkan, betul diperjuangkan, bahkan jauh sebelum reformasi. Sejak tahun 90-an ini sudah ada gerakan-gerakan masyarakat, gerakan pemuda, mahasiswa di Padang untuk waktu itu memang menuntut supaya pengelolaan sumber daya alam yang adil ya dan bermanfaat buat masyarakat, karena ketika itu memang banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul dari pengelolaan hutan yang memang kita katakan tidak adil di Mentawai. Pengelolaan hutan yang tidak adil, jadi yang seperti apa itu? Ya nggak ada kontribusinya buat masyarakat. Untuk berarti masyarakat sama sekali tidak dapatkan kontribusi? Sama sekali. Jadi hanya beberapa mungkin kelompok-kelompok tertentu mungkin bisa dapat, tapi untuk masyarakat bisa bayangin satu batang kayu itu hanya dihargai 2.000 gitu. Jadi itu sudah berapa? Padahal itu ekspor ya. Jadi waktu itu sudah ada juga sawmill di Sikakap misalnya, dan ini semua dikuras habis, tapi bayangkan saja bahwa sampai saat itu memang Mentawai saja nggak punya sekolah, ya pendidikan misalnya itu baru tahun 84 baru ada SMA, jadi infrastruktur jalan tidak ada kecuali jalan perusahaan dan lain sebagainya. Ini memang ngeri sekali kalau kita bisa lihat ke belakang lagi, memang sedih sekali, nasib tragis kalau saya katakan nasib tragis di atas banyaknya sumber daya alam yang keluar dari Mentawai, tetapi yang tinggal di Mentawai itu sangat tidak seimbang. Jadi ini sebenarnya sudah banyak dituntut, dan di dalam tuntutan para mahasiswa pemuda ketika aksi di DPRD apakah di kantor gubernur ketika itu, suara untuk lepas menjadi kabupaten sendiri itu sudah muncul. Hanya begitu bertepatan era reformasi ini muncul, ketika berbagai macam daerah ini mulai menyatakan diri untuk mengelola wilayahnya sendiri, pada saat itu kemudian Mentawai. Ya, itu. Jadi tahun 98 itu sudah mulai ada gerakan yang mulai terkoordinasi dengan baik ya. Walaupun masih ada kelompok-kelompok yang memang tidak satu kelompoknya ini. Ada banyak kelompok sebenarnya yang berjuang. Jadi semua ini berjuang untuk kabupaten. Jadi ada kelompok di Sikakap, ada kelompok yang di Padang, terus ada kelompok teman-teman dari yayasan-yayasan lain. Ini juga berjuang untuk Kabupaten Mentawai. Dan itu terakumulasi saat ada banyak tokoh juga yang menghadap presiden, menghadap Sesdalotbang waktu itu, Pak Panjaitan waktu itu kalau nggak salah. Dan itu banyak sekali akhirnya orang pusat yang datang ke Mentawai melihat situasinya. Kemudian undang-undangnya dirumuskan dan kemudian disahkan berbarengan dengan pemekaran daerah-daerah lain. Berbarengan dengan daerah-daerah lain. Ya. Nah, sejauh itu YCM sudah ada ketika Mentawai menyatakan diri sebagai sebuah kabupaten baru. Ya, sebelumnya sudah ada ya? Sudah ada sebenarnya. Jadi kelompok-kelompok itu juga bahkan pembicaraan banyak dilaksanakan di kantor Citra Mandiri waktu itu. Ya, kemudian ada terbentuk forum komunikasi masyarakat Mentawai. Terus ada kelompok juga forum komunikasi masyarakat Kristen Mentawai. Ada banyak kelompok-kelompok yang sama-sama berjuang sebenarnya, walaupun mungkin dia agak terkelompok-kelompok ya, tapi tujuannya sama. Dan kita bisa melihat ini sebenarnya karena memang faktor komunikasi memang sangat sulit, kemudian akses informasi sangat sulit. Ya, ini kita bisa bayangkan tahun 97-98 itu kan
ya akses informasi itu sangat sulit sekali. Akses informasi sangat sulit. Komunikasi antar masyarakat Mentawai juga tidak Pada saat itu apa yang diperjuangkan YCM? Kalau YCM waktu itu sebenarnya melihat bahwa bagaimanapun Mentawai harus jadi kabupaten. Tetapi selain itu adalah gerakan bersama, ya. Dia tidak YCM-nya, tapi mereka bergabung, ya, teman-teman itu bergabung di dalam sebuah forum komunikasi masyarakat Mentawai. Tapi YCM sejak 95 itu sudah banyak bergerak sebenarnya di tingkat lapangan, bagaimana mengorganisir petani cengkeh, kemudian juga bagaimana penyadaran kritis, kemudian juga membantu menyuarakan berbagai banyak hal soal Mentawai, terutama soal pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil tadi. Beberapa persoalan ini juga berbagi informasi dengan masyarakat. Maka YCM itu juga kemudian nanti akan bergerak juga mengembangkan media-media informasi. Media informasi yang pada saat itu pertama dibuat oleh YCM adalah Poligobat. Jadi ya bisa dibayangkan kan akses informasi yang begitu sulit di Mentawai, kemudian masyarakat Mentawai juga bisa dikatakan itu sangat tertutup dengan informasi, maka salah satu cara untuk mengembangkan atau memberikan informasi tentang berbagai kebijakan, bahkan juga program-program YCM, ya Yayasan Citra Mandiri harus punya corong sendiri gitu. Apa Poligobat itu? Kenapa dikasih nama Poligobat? Ya, Poligobat itu sebenarnya kalau secara pengertiannya kan Mualigo itu bercermin. Ya, jadi waktu itu Bang Korta yang memutuskan nama itu, yang mencetuskan nama itu, karena dia bilang Bang Korta yang sekarang jadi ya, bupati ya, Wabub ya. Wabub. Jadi beliau yang waktu itu mencetuskan kita buat media namanya Poligobat, dan itu sebenarnya kan interaksi kita dengan para wartawan di Padang ketika itu kan sudah terjadi sejak kita demo-demo dan lain sebagainya itu dengan mahasiswa dan lain sebagainya, itu sudah ada beberapa wartawan yang tertarik untuk menulis berita soal gerakan-gerakan kita, dan kemudian itu kita perkuat lagi komunikasinya, kemudian kita minta alat tolong untuk kita bentuk sebuah media. Bang Korta waktu itu kita bikin media walaupun bulanan waktu itu, tapi sebelum itu terjadi kita sudah sebenarnya waktu itu clipping koran juga. Jadi sebelum Poligobat yang cetak itu, kita juga sudah ngumpulin clipping koran tentang Mentawai itu yang kita fotokopi, kemudian kita kirim ke kampung-kampung supaya masyarakat dapat informasi. Ya seperti itu kita lakukan. Kemudian baru cetak itu setelah kumpulin beberapa artinya sebelum Poligobat ini muncul menjadi sebuah tabloid ya waktu itu ya. Tabloid. Sebelum menjadi tabloid itu hanya seperti clipping koran saja, dikumpulkan, kemudian di fotokopi ya. Fotokopi, kemudian kita sebarkan. Jadi ke kecamatan kita sebarin. Itu setiap sekali sebulan. Satu kali sebulan. Jadi berbagai informasi itu kita kumpulin, kita clipping, kemudian kita fotokopi, kirim. Setiap bulan dikirim, dan itu disebarin di beberapa kampung yang menjadi binaan Yayasan Citra Mandiri waktu itu. Niat banget ya. Ya kalau nggak seperti itu nggak dapat informasi Pak. Jadi kita bisa melihat lah semangat baru sebenarnya yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Oh ternyata bisa begini ya. Oh ternyata orang Mentawai bisa masuk koran ya, itu sekali kan. Jadi para mahasiswa kita waktu itu mimpin aksi dan lain sebagainya, diwawancarai oleh wartawan, kemudian masuk koran, kemudian kita clipping, itu kan sebuah prestise sebenarnya. Mahasiswa Mentawai bisa masuk koran, bayangin tuh tahun 97, 98. Dan itu murni biaya sendiri Biaya sendiri. Besar juga berarti ya. Lumayan. Nah, kemudian dari situ baru terpikir membuat sebuah tabloid. Iya. Kemudian diberi nama Poligobat. Ya? Itu kan karena memang Mentawai juga waktu itu sudah menjadi kabupaten. Kemudian kita bisa melihat bahwa informasi kemudian ini perlu diangkat ya. Seperti apa perjalanan kabupaten, seperti apa proses-proses pembangunan di Mentawai. Kemudian ini perlu disebarluaskan juga ke
tidak hanya di Mentawai tetapi juga di tingkat Sumatera Barat paling tidak. Maka dibuatlah itu Poligobat. Impact dari adanya Poligobat setelah artinya terbukalah informasi ke tengah-tengah masyarakat. Ini apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika tahu bahwa Mentawai sudah punya media sendiri? Adakah yang misalnya kemudian masyarakat pelosok juga akhirnya tahu kebijakan yang terjadi di ini, kemudian mereka bisa bertindak, mereka bisa respon begitu? Jadi kalau hal yang paling besar ketika Poligobat itu muncul apa itu? Kalau kita bisa melihat flashback lah ke belakang, sebenarnya ketika Poligobat ini ada, sebenarnya masyarakat lebih berani menyuarakan berbagai persoalan-persoalan di kampungnya. Bahkan ini kita kesulitan ya karena mungkin jurnalis kita juga tidak terlalu banyak, kemudian waktu itu masih pembenahan sumber daya manusia untuk jurnalis. Ya di samping dana yang sangat minim untuk membayar jurnalis, itu kan bayangin satu kecamatan itu satu jurnalis itu seluas itu kan. Kemudian karena kita juga punya program-program YCM sendiri, ada pendampingan di masyarakat, ya kadang sering sekali mereka mengadu jadinya kan, mengadu persoalan-persoalan pembangunan di desa, ada pembagian-pembagian yang tidak jelas gitu ya. Kemudian mereka mencoba mengkritisi sekolah-sekolah yang gurunya kadang tidak masuk. Di bidang kesehatan sudah ada polindesnya tapi petugasnya nggak ada gitu. Itu mereka sampaikan, tapi kan tidak bisa kita cover semua. Tapi paling tidak kita ada semacam kepuasan bahwa masyarakat itu sudah bisa loh menyuarakan persoalannya sendiri gitu. Cuman bagaimana mengcover itu ya itu persoalan lain lagi gitu. Nah kemudian perjalanan kalau kita balik bicara tentang Poligobatnya tadi, perjalanannya sampai dengan saat sekarang sampai kemudian masuk ke ranah digital menjadi bertransformasi begitu ya menjadi mentawaikita.com begitu ya. Nah perjalanan menjadi mentawaikita.com, saya kalau boleh bisa tebak bahwa urusannya berkaitan dengan gadget gitu ya. Sejauh ini peningkatan teknologi yang menyebabkan informasi mudah didapatkan di tangan, sehingga itulah tujuan utama Poligobat bertransformasi ke digital gitu ya. Kalau kita bisa lihat sebenarnya kalau dulu kan Poligobat itu terbit sekali sebulan, kemudian 2 kali sebulan. Dan itu sebenarnya kita punya persoalan tersendiri juga soal itu. Pertama misalnya soal distribusi. Jadi distribusi ke beberapa tempat itu mungkin kecamatan mungkin masih gampang. Tapi sampai ke desa-desa, ke dusun-dusun itu kan sangat sulit. Itu persoalan satu. Yang kedua, ternyata semakin hari kita bisa melihat juga sebenarnya minat baca ini masih kurang ya. Jadi sebelum sampai ke sana Bang, saya masih penasaran kalau waktu clipping itu dibagikan dengan biaya sendiri. Nah kemudian Poligobat ini bertransformasi jadi sebuah tabloid yang kemudian diedarkan ke masyarakat. Pada saat membuat tabloid tentu sudah berpikir bahwa ini akan mendapatkan artinya profit seperti itu kepada masyarakat, karena dilihat clipping koran saja juga masyarakat sebegitu antusiasnya, apalagi menjadi Poligobat menjadi sebuah tabloid. Iya. Kalau dirancang untuk profit sudah lama Poligobat mati. Oh gitu ya? Iya, kalau awalnya dirancang untuk profit ya, itu udah mungkin hanya bertahan 2 bulan sudah selesai itu Poligobat. Bukannya justru sebuah usaha tuh ketika profitnya besar dia justru malah lebih lama akan berkembang gitu. Iya, kalau mungkin di tempat lain bisa seperti itu. Tapi kalau kita bicara Mentawai itu lain hal lagi halnya. Bisa dibayangin kalau misalnya kita orientasinya adalah bisnis atau profit, keuntungan, itu bisa dibayangin misalnya kita cetak 1000 eksemplar. Kemudian kalau kita satu eksemplar itu hanya 2000, berapa sebenarnya? Artinya selama tabloid Poligobat ini muncul sampai dengan yang tahun kemarin ya, tahun 2019 ya. 2019 ini kemudian menyatakan bahwa full ke Mentawai kita, ini nggak punya profit sama sekali. Ya, kalau kita, itu yang saya bilang tadi, kalau memang dari awalnya dibentuk untuk profit ya nggak bisa. Jadi memang ini sebuah langkah
langkah yang lebih maju sebenarnya, yang lebih visioner yang dibangun sejak tahun 2000 itu, bahwa kita nggak bisa kalau menghitung-hitung bisnis, nggak bisa. Jadi memang murni ini adalah untuk kebangkitan masyarakat Mentawai. Kalau dikatakan untuk kebangkitan masyarakat Mentawai, untuk kebangkitan masyarakat Mentawai, kita tidak bisa menghitung-hitung soal profit. Tapi bagaimana informasi sampai kepada masyarakat, bagaimana informasi Mentawai bisa didapatkan, kemudian suara-suara masyarakat bisa disampaikan ke publik yang lebih luas, itulah tujuan dari Polyglot itu sendiri. Jadi kalau untuk keuntungan ya nggak mungkin. Tapi yakinlah, ketika kita niatnya baik, pasti banyak orang-orang baik yang akan bantu. Itu aja keyakinannya. Jadi artinya selama Polyglot ini berjalan, ada orang-orang itu ya? Ada banyak orang yang bantu. Baik, ke Mentawai kitanya yang kemudian bertransformasi menjadi di digital begitu ya. Tujuan utama tentu pasti berubah dari Polyglot menjadi Mentawai kita, arah tujuannya pasti berbeda. Iya, yang pertama kan yang katakan tadi Polyglot dalam versi cetak. Pertama itu distribusi. Yang kedua, informasi ini jadi lambat sebenarnya. Jadi bisa dibayangin kejadian minggu yang lalu itu baru dibaca 2 minggu setelahnya gitu. Sementara mungkin informasi-informasi lain sudah sangat banyak. Ya, jadi kita bisa melihat ini bahwa ini nggak mungkin lagi. Kebetulan teknologi juga berkembang. Jadi kita bisa hari ini kejadiannya, hari ini kita bisa dapat informasi itu. Jadi kita YCMM berpikir ya ini menjadi sebuah ini. Walaupun sebelumnya sudah ada sebenarnya Mentawai kita sudah ada versi cetak. Tapi ketika melihat 2019 versi cetak ini sudah mulai menurun ininya distribusi dan lain sebagainya, maka pilihan utamanya adalah kita fokus di Mentawai kita digital. Jadi setiap orang bisa cek setiap hari, walaupun mungkin ke kampung-kampung memang nggak bisa sampai, itu risiko. Maka waktu itu sebenarnya kita memikir itu juga radio. Jadi supaya informasi ini juga sebenarnya bisa tersebar ke publik yang lebih luas. Kalau versi cetaknya agak lemah di distribusi dan informasi agak lambat, kita bangun radio yang setiap hari bisa bacain Polyglot, bisa menginformasikan berbagai hal yang ada di kabupaten kita kepada publik melalui radio konvensional. Oh, itu tujuan bangkitnya radio Sura ya di tahun 2010. Jadi sebenarnya melihat ini kebutuhan informasinya besar, kemudian tanggapan masyarakat begitu antusias, kemudian tapi kita lemah misalnya di distribusi, keterlambatan informasi dan lain sebagainya. Kalau versi cetak dibuatlah Mentawai kita. Mentawai kita itu hanya bisa diakses yang ada internet. Maka untuk menyampaikan ini kembali ya melalui corong inilah, corong radio itu. Makanya kita dirikan radio 2010. Walaupun dalam perjalanannya memang tersendat-sendat, mungkin karena faktor sumber daya yang minim, tapi ya kita harus berusaha terus gitu. Artinya tujuan utamanya menyampaikan informasi agar sampai ke seluruh masyarakat dengan cara apapun. Artinya dari media konvensionalnya yang bisa didengar begitu ya, yang kemudian bisa dibaca ada Mentawai kita gitu ya, yang kemudian sekarang yang lagi dirintis adalah yang bisa dilihat orangnya, bahkan jerawatnya aja bisa kelihatan. Jadi bisa dilihat ya perkembangannya. Kalau dulu misalnya mereka harus sekali 2 minggu, kemudian terakhir kan sekali 2 minggu keluar Polyglot, kemudian mereka harus baca, kemudian mungkin kalau ketika mereka ke ladang kan nggak bisa bawa ini Polyglot, mungkin basah di laut dan tapi ketika radio ada, ketika mereka di Batang Cengkeh sekalipun kan bisa mendengarkan informasi sekaligus hiburan. Tinggal bawa radio di ladang sambil mereka kerja bisa mendengarkan informasi-informasi juga. Saya masih mikirnya ngapain repot-repot sih Bang mikirin orang lain. Artinya kalau kita mikirkan banyak orang, artinya iya bikin pusing sendiri. Artinya bagaimana memikirkan tentang informasi sampai ke tengah masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat bisa cerdas, jangan sampai diperlakukan tidak adil. Ini kan memerlukan ekstra
berpikir begitu kan. Kemudian berbagai macam cara untuk bisa sampai kepada masyarakat. Ngapain repot-repot kayak begitu? Ya tanya aja sama Bang Judas sama Bang Korta kan. Bang Korta, Bang Judas itu dulu yang bikin YCM, kemudian kasih pikiran-pikiran seperti itu, kemudian kita melihat itu baik, kemudian kita terjebak di situ. Jadi artinya Abang juga melakukannya selama ini berdasarkan perintah karena pimpinan. Bisa jadi awalnya seperti itu, tapi ketika misalnya ya mereka sekarang sudah jadi para pejabat, nggak tahu mereka masih melihat ini atau tapi ketika kita masih berada di sini, saya pikir kalau nggak melakukan yang bermanfaat itu kayaknya nggak sempurna hidup itu. Ya maaf, mungkin yang lain bisa melihat ini dari sisi negatif dan lain sebagainya, tapi memang dari dorongan hati sendiri itu mau berupayalah apa yang bisa kita lakukan. Yang penting bermanfaat. Itu yang penting. Jadi walaupun itu berat, walaupun itu kita terseok-seok dan lain sebagainya, karena banyak orang juga beranggapan bahwa kita mungkin dapat dana dari pemerintah daerah, dari apa? Enggak ada. Jadi memang ada banyak orang di luar sana juga yang bisa membantu. Ya, kalau sekarang ini misalnya Yayasan Citra Mandiri itu bisa bergerak sampai sekarang itu karena memang ada orang-orang yang memang percaya kepada lembaga ini untuk melaksanakan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Ya ini yang bisa jalan terus. Gitu. Kan pasti ada risiko gitu ya. Pasti akan ada risiko yang dialami oleh sendiri ketika kita terlalu vokal di tengah-tengah masyarakat. Artinya kalau kita berhadapan sama masyarakat pasti akan bertemu dengan dua kubu. Ada yang pro dan yang kontra. Dan yang kontra ini pasti bagaimana caranya membuat yang pro ini jadi ikut-ikutan kontra. Artinya kalau kita melihat perjuangan ini kan keras nih. Artinya bagaimana Mentawai menjadi kabupaten, ada beberapa kepentingan di dalamnya. Ada nggak sih tekanan-tekanan yang terjadi pada kawan-kawan aktivis? Iya banyak sekali. Kalau kita bicara misalnya tahun 2001, 2004 itu malah kita dikejar-kejar sama ini kan. Sempat dikejar-kejar ya? Sempat, kita pindah-pindah kantor sering dan kemudian itu tidak berhasil. Kemudian kita pendekatannya beda lagi. Itu bisa mobil diparkir di depan kantor, kemudian ditawarin kuncinya. Itu sering terjadi. Tapi kan apakah kita sampai di situ saja? Nggak mungkin. Ini kita dari awal membangun ini memang atas dasar keprihatinan kita terhadap Mentawai. Terserah orang mau lihat itu positif, mau lihat itu negatif, ya kan nanti akan terbukti juga. Ya, biarkan saja mau bicara itu karena kepentingan, karena apa? Mungkin nanti mau jadi pejabat, ya syukur mereka jadi pejabat. Bang Korta bisa jadi pejabat, Bang Judas bisa jadi pejabat. Kemudian ada beberapa teman-teman yang duduk di DPRD jadi syukur kan. Dari mana siapa lagi gitu. Abang sendiri pernah seperti itu ya? Pernah dapat tekanan-tekanan? Bahkan saya pernah mau diracun. Pernah mau diracun? Iya. Taunya? Dari orang yang disuruh meracun itu. Alasannya meracun karena? Karena saya waktu itu memang agak keras dengan hadirnya kelapa sawit di Siberut. Tapi kemudian saya berkegiatan dengan YCM waktu itu mendampingi masyarakat di Siberut. Saya tidak sebut daerahnya. Waktu itu kita mengorganisir masyarakat di sana dan saya tinggal di rumah orang yang disuruh oleh pihak perusahaan untuk meracun saya. Tapi karena dia bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya nggak nyeleneh ya, tapi bagaimana mempertahankan hak mereka. Kemudian saya menganggap mereka sebagai, karena saya tinggal di sana 1 bulan Pak, tanpa biaya. Waktu itu hanya saya dari kantor itu hanya dikasih ongkos, bayangin, hanya dikasih ongkos. Kemudian saya harus berkegiatan di ini, disuruh untuk memberitahukan, menginformasikan bahwa apa dampak positif, apa dampak negatif dari sebuah perkebunan sawit. Karena waktu itu kan sudah banyak informasi juga yang kita dapatkan dari teman-teman NGO yang ada di luar sana. Saya ditempatkan di sana sampai 1 bulan. Hari pertama saya langsung memang nggak tahu, saya memang pergi ke rumah itu karena dia adalah seorang tokoh. Kemudian mencoba berdiskusi malam itu karena saya harus lama di sana. Ya 1 bulan saya di sana, ya saya harus anggap mereka orang tua saya. Ya. Saya di rumah itu seperti apa, hari kedua saya nyapu, saya cuci piring dan lain sebagainya karena saya dikasih makan di situ Pak. Jadi itu terakhir baru dikasih tahu
maaf, saya sebenarnya punya pekerjaan besar untuk kamu. Begini saya disuruh untuk saya bilang terima kasih lah Pak, Bapak tidak jadi menjalankan itu, karena kalaupun saya mati di sini ya itu udah kehendak Tuhan aja. Setelah dikasih tahu seperti itu nggak takut? Nggak takut, enggak lah, malah makin berani dong, karena satu aja bisa lolos. Makin beraninya karena waktu itu banyak teman. Enggak juga, karena kalau kita di masyarakat itu, bagaimanapun namanya masyarakat adat, ketika kita masuk di tengah-tengah masyarakat itu dan berbaur di situ sesuai dengan bagaimana pola hidup mereka, dan kita terus menganggap mereka sebagai orang tua, saya pikir mereka akan menganggap kita sebagai anak. Nggak mungkin mereka celakain. Itu aja kuncinya. Jadi ketika kita masuk dimanapun, anggap itu sebagai saudaramu, anggap itu sebagai orang tuamu, selesai itu. Kau nggak punya uang, nggak punya apa, dikasih makan. Nggak mungkin. Saya tahu Mentawai itu ada Saripo, ada karena ayah saya dulu kan kerja datang ke sini juga dari Sumatera Utara sana. Dia banyak berkegiatan juga dari Sikakap sana sampai ke Tailero sana, sampai Sirisura. Bapak saya bertugas. Nggak apa-apa, saya yang penting pendekatannya kan. Artinya di sini juga kita sebetulnya pengen ngebuka ya, bahwa pekerjaan sebagai aktivis itu bukan cuma sekedar keren-kerenan aja gitu ya, tapi memang betul-betul ada resiko di dalamnya. Nah kalau resiko yang terjadi seperti itu sampai menyebabkan, ya artinya taruhannya nyawa, belum lagi keluarga. Ada juga yang saya pernah dengar yang dikejar-kejar, kemudian pindah kemana, sampai akhirnya pindah keluar kota begitu kan. Masa nggak takut? Ya rasa takut itu wajar, tapi jangan sampai rasa takut itu membuat kita diam gitu. Jangan sampai apalagi di era Orde Baru pada saat itu. Betul. Jadi memang ketika itu suasananya juga agak berat. YCM itu sendiri kan kenapa dia berbentuk yayasan dan sebagainya, karena nggak mau disebut organisasi tanpa bentuk kan. Kalau organisasi tanpa bentuk pasti ditangkapin tuh. Jadi organisasi berbentuk, dia beryayasan, kemudian berdaftar, kemudian diawasi terus kan. Nah, sama di lapangan banyak sekali tantangan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu sebenarnya, bukan hanya soal tantangannya, masa depan juga kan suram sebenarnya. Bisa dibayangin enggak? Waktu itu udah nikah dong ya? Belum. Itu makanya berani. Iya. Pasti itu. Tapi artinya kalau sudah berkeluarga saat sekarang dihadapkan dalam kondisi seperti itu, yang ancamannya terhadap keluarga, istri, anak-anak. Kalau sekarang kan gampang Pak, kita bisa lapor polisi aja kalau ada ancaman dan sebagainya kan. Enggak, kondisinya kalau pada saat itu. Tentu kan ada juga yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, artinya keluarga juga. Saat itu mereka seperti apa? Ya banyak juga kan yang meninggal. Kalau banyak aktivis kita lihat ditangkapi juga ya, mereka udah punya keluarga. Tetap aja, kalau memang sudah hatinya itu udah mendarah daging dengan apa yang diperjuangkan, saya pikir nggak ada masalah dengan itu. Soal hidup mah di tangan Tuhan gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita lihat di sana itu sebenarnya di awal saja. Jadi saya terjun ke dunia aktivis ini kan tahun 95 ya. Masuk di Siberut langsung dan langsung terasa ya, kok bisa seperti ini ya. Daerah yang seperti ini kok bisa seperti ini, kok kebijakannya seperti ini gitu. Mulai dia berdiskusi juga dengan teman-teman yang lain yang sudah punya pengalaman dan sebagainya, kok bisa begini ya. Itu kan bagaimanapun ya, pastilah ada terdorong untuk melakukan Abang sesuatu. Ini kan dari namanya saja sudah jelas, Sandang Simanjuntak, orang Batak. Ngapain mikirin Mentawai Bang? Ya mama saya Mentawai. Kemudian saya waktu itu tamat SMA, kemudian di Padang saya kerja, kemudian saya les atau apalah namanya, menambah sedikit kapasitas gitu kan. Namanya baru tamat SMA, kemudian diajak Bang Korta ke Siberut. Dia waktu itu bekerja dengan Yayasan Suku Mentawai, Yasumi ya. Dan itu pertarungan berat juga waktu itu kerja di sana, karena memang medannya, kemudian pekerjaannya tidak gampang ya, tidak segampang yang kita kerjakan sekarang. Dan kemudian ini teringat juga, berarti
ya ini memang inilah harus di sini saya. Jadi jalan hidup saya harus di sini. Kemudian saya melihat persoalan-persoalan yang ada. Ya kalau saya diam kan apa namanya ya, nggak tahu diri namanya ya. Jadi saya sudah dikasih hidup di Mentawai, saya sudah diizinkan untuk tinggal di sini, tapi saya tidak bisa melakukan sesuatu untuk Mentawai, itu saya pikir sangat naif lah. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Ketika dalam suatu kondisi, misalnya dalam suatu kondisi abang ditanya sama orang sini, orang asli Mentawai, kemudian dibilang orang Batak. Ya darah saya Batak, tetap jadi patrilineal toh. Artinya begini, ketika sudah banyak yang dilakukan oleh abang di Mentawai ini, kemudian ada orang-orang tertentu atau oknum yang menyebutkan bahwa orang Batak sering seperti itu ya. Sering sekali kita hadapi yang seperti itu. Tapi kan pertanyaannya adalah sebenarnya yang dibutuhkan Mentawai itu apa sebenarnya? Kan gitu. Jadi kalau misalnya walaupun saya Batak, walaupun saya Mentawai, tetapi kan yang perlu itu adalah apa yang kita lakukan. Kalau yang saya lakukan merusak Mentawai ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang saya lakukan dapat sedikit ya membantu beberapa persoalan, saya pikir kenapa tidak? Kecuali saya jadi penjahat di Mentawai atau saya mau berbuat onar di sini ya usir saja. Jadi menurut saya seperti itu. Berarti tahun berapa Bang sampai di sini? 95 saya udah. 95 sudah di Siberut ya. Perjalanan Abang mengenal Mentawai dari mulai tahun 95 sampai dengan 2020 saat sekarang, apa yang berbeda? Iya, kalau kita bisa lihat waktu itu 95 pertama kali saya datang itu 94 di Padang, ya. 94 di Padang saya melihat bahwa ada banyak mahasiswa, ada banyak anak sekolah yang waktu itu ada di Padang. Kebetulan saya stay-nya di Jalan Pancasila 20, itu tempat berkumpulnya banyak sampai sekarang masih di sana ya? Masih di sana. Dan saya melihat begitu eratnya persaudaraan mereka, rasa solidaritas mereka, dan saya tertarik dari situ karena dulu juga saya udah dengar Mentawai dari mama saya, tapi tidak banyak informasi soal Mentawai yang bisa saya dapatkan dari mama saya. Tapi ketika saya di Padang, saya ketemu dan saya bisa bergaul dan mereka melihat bagaimana kehidupan anak-anak sekolah yang ada di Padang ketika itu begitu sulitnya. Bayangin aja kalau misalnya kapal aja, setiap kapal masuk sumber rezeki waktu itu sama semangat baru gitu. Wah itu sudah sampai ke muara jalan, kemudian ada dapat kiriman, kelapa, keladi dan sebagainya. Itu sangat, itu sebuah anugerah rasanya. Kalau saya melihat begitu mereka menghargai apa yang hasil-hasil dari Mentawai. Kemudian waktu itu saya harus kerja di Padang juga. Ya saya pernah kerja di hotel, jadi cleaning service dan sebagainya. Ya saya jalani itu, tapi sambil saya juga belajar. Kemudian diajak sama Bang Korta ke Siberut. Waktu itu bekerja di Siberut 1 tahun saya di sana. Memang tinggalnya di Siberut gitu ya. Dan saya banyak ke lapangan melihat persoalan-persoalan yang ada. Di situ sebenarnya terbentuk jiwa untuk melayani itu. Itu dia. Jadi iyalah sampai kemudian harus pindah ke YCM tapi tetap kegiatannya di Padang. Kemudian terus berlanjut sampai ada demo-demo dan lain sebagainya untuk memperjuangkan hak Mentawai, sampai proses-proses kabupaten beberapa kelompok saya bisa ikuti. Saya bersyukur dengan proses itu. Ya, kalau yang tadi saya tanyakan dari mulai 95 apa yang Abang lihat perbedaannya atau hal apa yang berubah dari 95 sampai? Ya, kalau 95 itu sebenarnya karena memang akses dan lain sebagainya itu komunikasi masih sangat sulit dan persatuan Mentawai itu hanya ada di Padang. Jadi mahasiswa itu dipelopori betul memang orang-orang intelektualnya. Tapi di Mentawai sendiri sebenarnya itu masih sangat terkelompok-kelompok karena memang kalau mau antar kampung juga harus ada bot dan sebagainya, akses
sangat sulit dan sebagainya. Tapi antar pulaunya. Iya. Tapi perkembangan bisa terjadi. Kita lihat sekarang dengan kabupaten sebenarnya banyak sekali hal yang positif yang bisa kita lihat. Pembangunan bisa berjalan walaupun mungkin terseok-seok, tapi ada perkembangan-perkembangan yang terjadi. Dulu kita nggak bisa akses komunikasi, sekarang kita sudah bisa komunikasi dan pasti ada perubahan. Perubahan lambat laun, dan walaupun itu mungkin masih sangat kurang dan kurang merata paling tidak itu, tapi kita harus bersyukur bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi di Mentawai. Saya pikir itu tidak bisa kita pungkiri ya. Ya. Baik. Nah, sampai kepada media kita saat sekarang ini, kita sekarang sedang mencoba merintis podcast nih. Ya. Nah, sejauh ini podcast yang mau kita bentuk dan Saleh Sura Mentawai juga tentu mau tahu gitu ya. Apa tujuan dibentuknya podcast, kemudian tadi kita sudah dengar juga sebetulnya, tapi kemudian apa yang mau dicapai dari podcast ini sendiri, seperti apa, Bang? Ya, kita bisa melihatnya dari perkembangan teknologi yang ada. Jadi media juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, kalau kita bisa melihat ke depan, sebenarnya bisa saja sama seperti nasib media cetak. Mungkin media-media konvensional dia akan semakin hari semakin tidak ada segmennya, ya. Tapi dunia digital akan terus naik. Maka kita juga harus melihat tidak hanya saat ini, tapi juga harus ke depan. Walaupun kita masih tergopoh-gopoh gitu ya, walaupun yang nggak ada pengalaman apapun tapi yang harus penting mulai aja dulu. Kita harus coba. Bagaimanapun ya Polyglot itu juga dulu seperti itu. Siapa yang bisa jurnalis dan tapi kan semakin hari semakin belajar, melihat dievaluasi lagi, tingkatkan lagi dari 1 bulan menjadi 2 bulan. Kemudian masuk era digital, masuk Mentawai kita, kemudian yang cetak kita stop. Tapi kemudian radio yang seperti ini konvensional kemudian bisa ada. Tapi kemudian juga berkembang dia. Jadi saya pikir semua perkembangan yang ada kita harus juga ikuti. Kita ikuti dan kita manfaatkan untuk meningkatkan daya dorong apa yang menjadi tujuan kita. Jadi saya pikir teknologi yang ada kita gunakan untuk mempercepat dan memperluas apa yang menjadi pikiran-pikiran kita. Jadi kalau misalnya podcast sekarang sangat berkembang dan lain sebagainya, ya makanya saya bilang dari awal tidak usah bicara soal profit, tidak usah bicara soal bisnis dan sebagainya, tapi lakukan saja dulu. Yang penting itu bermanfaat. Saya pikir itu kuncinya. Maka podcast yang ada sekarang mungkin masih baru ya, tapi kita mau belajar. Ya maaf kalau misalnya ada grogi, ada beberapa hal yang tidak pas, nggak apa-apa, tapi kita terus aja lakukan sambil juga menemukan pola-pola yang lebih baik ke depan. Saya pikir kalau kita tidak mulai, kita tidak bisa belajar. Kalau kita tidak belajar, tidak ada perbaikan. Jadi menurut saya proses kehidupan itu kan begitu. Jadi lakukan dulu, evaluasi, lakukan lagi, evaluasi lagi, lakukan lagi, evaluasi. Kalau kita berhenti melakukannya, tidak akan ada evaluasi. Kalau tidak ada evaluasi, tidak akan ada perbaikan. Jadi itulah model yang selama ini memang kita lakukan di Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Radio Sura. Sura ini tadi apa itu tadi? Sura itu sebenarnya terima kasih. Oh, terima kasih. Tapi dulu karena kita punya radio, Sura bisa diartikan sebagai ucapan terima kasih kita terhadap Mentawai, tapi bisa juga waktu itu ya kalau kita dalam merancangnya sebenarnya Sura itu ada suara rakyat, Sura Mentawai, suara rakyat Mentawai. Gitu. Ya kalau nggak salah Bang Rijal itu pernah katakan itu di sini. Saya nggak tahu dapat bocoran dari mana. Jadi Sura itu sebetulnya juga mengambil bagian dari Mentawai itu sendiri sebagai wujud terima kasih begitu terima kasih. Tapi dia juga ada tumbuhan Sura ya seperti bunga di sini yang dan berfungsi sebagai obat juga. Obat juga ada batas tanah dan sebagainya, banyak sekali fungsinya. Kita juga panggilannya di sini barangkali yang baru berkunjung ke channel kita saat sekarang nggak tahu nih panggilannya kita Saale. Kalau yang pernah dengar Radio Sura pasti udah tahu ya. Saale.
Ya kalau diartikan Saale itu kan sebenarnya sahabat. Teman. Kalau sekarang kan di media-media digital, hai guys, halo bro. Kita punya panggilan sendiri kita di Mentawai punya, ya, Saale khas, gitu ya. khas sendiri, Saale Surak Mentawai. Jadi teman dari Surak Mentawai, gitu. Atau sahabat Surak Mentawai. Gitu. Baik, segmen yang nanti Abang asuh ini kan namanya Mabijak. Mabijak itu apa itu Bang? Mabijak itu bertambah bijak gitu. Tapi sebenarnya singkatan dari Mari Bicara Kebijakan. Mari Bicara Kebijakan. Karena di radio Surak yang dulu konvensional ini juga sudah ada sebenarnya. Sudah ada ya. Ada talk show dengan para pengambil kebijakan atau tokoh-tokoh masyarakat yang bicara soal kebijakan. Ya, mari bicara kebijakan. Tapi mungkin dengan podcast seperti ini polanya masih tetap yang sama dengan talk show, tapi dengan narasumber-narasumber yang memang sesuai dengan bidangnya. Ya, bidangnya dengan tema yang kita angkat. Tapi juga mungkin polanya jangan terlalu formal deh. Terlalu formal ya. Harapan kita kan kalau dulu kan kita formal banget. Formal betul gitu ya. Kita mau ketemu dengan pejabat kita itu pakai dinas gitu. Kalau bisa pakai kaos deh gitu ya. Jadi harapan kita seperti itu supaya juga ya bisa aja kan walaupun kita bisa dilihat secara visual, tapi nggak apa-apa kan kalau visual itu sebenarnya bisa lebih publiknya bisa melihat mimik mukanya seperti apa gitu ya. Jadi ketika misalnya ada jerawatnya enggak. Jadi kalau bicara kebijakan ketika ditanya misalnya agak berat jawabnya dari di kamera udah kelihatan kok merah ya. Ya nggak apa-apa, tapi menurut saya ini lebih itulah bedanya mungkin yang konvensional dengan yang sekarang kita lakukan podcast. Tapi konvensional juga kita akan tetap berupaya karena sekarang masih dalam pengurusan izin ya. Mudah-mudahan segera cepat. Konvensionalnya jalan, tapi podcast kita juga jalan. Mentawai kita tetap jalan. Saya pikir semuanya jalan. Banyak informasi. Betul. Baik. Karena abang yang ngasuh, saya cuma nganterin aja nih. Kalau undang-undang saya mengantar sampai pintu gerbang. Jadi abang bisa sampaikan barangkali kepada Saale Surak yang menjadi subscribe di channel kita saat ini untuk bisa menyampaikan apa yang akan dilakukan di channel di segmen abang segmen Mabijak. Oke, baik. Saale Surak Mentawai. Segmen Mabijak memang kita gagas untuk bicara soal kebijakan bersama dengan narasumber yang sesuai dengan tema kebijakan yang akan kita bahas. Ada banyak kebijakan tentunya yang dirasakan positif maupun negatif, tapi alangkah baiknya kalau itu diperbincangkan. Karena kalau kita perbincangkan di media sosial juga tidak akan selesai-selesai. Karena banyak yang tidak terjawab. Tapi mungkin dengan podcast ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Saale Surak mungkin sampaikan melalui komen-komen di Facebook bisa kita bahas di sini bersama orang-orang yang pas, orang-orang yang kompeten. Untuk itu ikuti terus podcast kita. Jangan lupa subscribe. Kalau memang bagus, merasa bermanfaat, kasih jempolnya dong. Jempolnya jangan lupa bunyikan loncengnya supaya nanti ketika ada yang baru di podcast kita Anda bisa dapat segera. Dan juga bisa komentar ya. Bisa komentar juga di bawahnya coret-coret apa saja yang menjadi saran ataupun juga isi kontennya atau ada hal yang ingin ditanyakan atau punya ide. Kira-kira mau mendatangkan narasumber siapa gitu ya. Asal jangan panggil yang dari Jakarta, kami nggak mau. Oh iya dong, nggak mau. Tapi suatu saat bisa juga. Bisa saja via Zoom ya. Tapi sebelum Zoom-nya dibayar. Baik, Saale Surak Mentawai pastikan tetap di channel kita dan ajak yang lainnya juga untuk bisa tahu seperti apa dan bagaimana perkembangan yang akan terjadi di channel Surak Radio Podcast kali ini. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share kepada yang lainnya agar kemudian orang menjadi tahu, menjadi paham, menjadi teredukasi dan terinspirasi. Oke, saya Ray pamit. Saya Sanang juga pamit. Dah.